Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walidil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'ala al-jizyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana hulmuhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadur Rahman, fa inni usikum nafsi lawallahil mannan an qali fi kitabil Qur'an innal muttaqina fi jannati wa 'uyun yahdharina ma ataakum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Jamaah salat Jumat Masjidil Furqan rahimahumullah. Alhamdulillah, segala puji Allah SWT dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan padanya, karena dengan sifat kasih dan sayangnya kita semua masih diberikan nikmatan berupa kesehatan, kesempatan, juga nikmatan hati yang selalu diberikan untuk beribadah dan dijauhkan dari sifat penyakit atau hal-hal yang dapat merusaknya. Sebelum kita juga dapat bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah SWT berupa agama Islam, agama yang menuntun kita dalam kebenaran, agama yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kerukunan di antara sesama. Salawat dan salam marilah kita turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya. Bahkan Allah memberitakan Allah dan malaikat-malaikatnya pun juga berselawat dan memberikan salam rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kesemuanya dalam berselawat kita menjadi hamba yang betul-betul cintai Allah dan Muhammad, serta di kelak akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat salat Masjidil Furqan rahimakumullah. Dalam buka Al-Fakir mengajak kepada para hadirin semua agar senantiasa ikhtiar meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajakan ini tentu saja berlaku untuk diri saya pribadi. Kualitas ketakwaan kita memang penting, harus selalu kita update, kita pertebal, dan kita tingkatkan di tengah kesibukan-kesibukan yang kita miliki. Jangan sampai segala aktivitas kita lalu berdampak pada menipisnya tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini menjadi sangat penting sebagai modal utama hidup kita di dunia. Kita sama-sama yakini bahwa ada kehidupan selanjutnya, yakni kehidupan akhirat, dan cara kita untuk berselamat, cara kita untuk aman dari kehidupan akhirat adalah dengan modal ketakwaan kita. Jamaah salat Jumat rahimahumullah, sebagai upaya meningkatkan kualitas takwa kita adalah dengan menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan jauhkan diri dari sebab munculnya penyakit hati.
Hati adalah sumber penggerak kebaikan dan juga dapat masuk kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Muhammad SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Artinya, ingatlah sungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pada seluruh anggota badan, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bisa dimaknai dalam dua sudut pandang. Yang pertama secara jasmani, secara lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita betapa vitalnya fungsi jantung. Jantung punya fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh menjadi pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkalan jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang kedua, makna secara rohani. Istilah hati atau al-qalb dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati mata kasat mata terpengaruhnya pada setiap gerak manusia amatlah menentukan. Ya, tempatnya bertanggal dengan niat tulus atau tidak, jujur atau pura-pura. Lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati itu sendiri. Dalam Islam, hati merupakan suatu yang paling pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tidak berlaku secara keseluruhan. Jumat rahimahumullah. Tentu kita semua berharap hati kita selalu jauh dari aneka sifat dan perilaku yang dapat membuat hati rusak. Dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Nabiyat ala Istidlali li Yaumil Mi'ad memaparkan penjelasan Imam Hasan Al-Sa'bari bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Yang pertama, berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertobat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan, tapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan nanti di kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberi kesempatan bertobat lalu menimaninya rahmat. Juga masuk dalam kategori meremehkan karena perbuatan dosa dilakukan bukan karena kebodohan melainkan karena kesengajaan. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari ilmu. Hal ini juga menjadi penanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa dua: mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan, atau si pemilik berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang dimiliki. Ini kondisi bisa menyebabkan rusaknya hati.
Ketiga, ketika seseorang beramal ia tidak ikhlas, setelah itu diamalkan urusan belum semuanya beres, serta manusia masih mengambil nafsu dari mana-mana. Ia bisa berpunya barang siapa dia berbuat baik hanya sekali, namun sisi belaka karena tidak ada ketulusan dalam berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab menisayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Yang keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tak bisa dipisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia ini yang luput dari Allah, yang luput dari karena Allah, maka bersyukur adalah pilihan sikap yang wajib. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jamaah salatullah warahmatullah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Asya'il Hibad mengartikan syukur dengan izra'ul adla fil ma'abillah ta'ala wa za'ul amba'al fiha, menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah. Yang kelima yang kita adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada kali ini orang bukan hanya tidak mau mengucapkan dan syukur, tapi juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya ekstrim adalah protes kepada Allah. Yang keenam, apa yang terakhir adalah mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih gamblang daripada pidato atau ceramah. Ketika ada orang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan ini adalah fakta. Kehidupannya adalah fana semata. Yang kuburan adalah pembersihan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, sosial, popularitas yang kita miliki. Selanjutnya orang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban apa yang dia perbuat selama hidup. Jamaah Jumat Allah, demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama berupaya sekuat tenaga untuk jauhkan diri dari segala hal yang dapat merusak hati, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Seraya tidak henti-hentinya, mari kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan pertolongan dan kemudahan dalam merawat hati kita dari sikap-sikap yang tercela yang kita sebut sebagai penyakit hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa. Usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العليم واعلموا أن الله أمركم بأمر عليم أمركم بالصلاة والسلام على نبي كريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله أكبر آكم بالصلاة الله أكبر